Menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Presiden dan rombongan ikut dalam KTT yang dipimpin Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. KTT Perubahan Iklim diikuti oleh 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Jokowi menegaskan, posisi Indonesia berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan dalam isu perubahan iklim. Presiden Jokowi juga diagendakan untuk mengikuti pertemuan bisnis dengan pimpinan dunia usaha Inggris yang telah dan akan mengembangkan investasinya di Indonesia. Sejumlah menteri turut mendampingi Presiden untuk KTT Perubahan Iklim. Di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Informasi dari Sekretariat Presiden, di sela KTT akan ada pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, yakni Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Palestina, dan Perdana Menteri Amerika Serikat, juga tokoh bisnis Bill Gates dan Jeff Bezos. Sebelumnya, saudara, kepemimpinan G20 resmi diserahkan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo dalam penutupan KTT G20 Roma. Perdana Menteri Italia meyakini Presiden Jokowi mampu berperan memulihkan perekonomian dunia yang sebelumnya diterpa pandemi COVID-19. Indonesia akan mendorong upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan mendorong negara G20 berkolaborasi dalam pertumbuhan yang inklusif. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. Pangeran Charles mendoakan Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di Roma, Italia. Pangeran Charles berharap Presiden Jokowi mampu menghadapi tantangan global ketika Indonesia memegang presidensi G20 tahun depan. Dalam pidato saat pembukaan KTT G20, Pangeran Charles berterima kasih pada Perdana Menteri Italia yang juga Ketua G20 tahun 2021 karena menjadikan perubahan iklim sebagai isu penting di G20. Pangeran Charles kemudian mendoakan kesuksesan Presiden Joko Widodo menjadi presidensi tahun 2022 dalam menangani perubahan iklim global. Sebelumnya, saudara, saat berbicara di KTT G20, Presiden Jokowi mengajak pemimpin dunia bekerja sama mengatasi perubahan iklim dunia. I'm so grateful to you for recognizing this central truth and for bringing them in, giving them a seat at this most important table so that climate change can be tackled in partnership. It is why I also wish President Widodo every possible success when you pass the baton to him in a month's time.